Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita memuji dan bersukacita hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, dalammu ku temukan sukacita. Haleluya. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Mari sama-sama bersukacita. Hey. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Haleluya. Kau mendampingi kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Yes, amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Come on, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Mari sama-sama bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin saudara. Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Dia sumber kemenangan kita. Amin. Mari katakan sama-sama. Kaulah sukacita. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Come on. Dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yeay. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling antusias buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Gereja Eukos Bogor. Pada hari ini, di minggu yang pertama, kita akan belajar sama-sama satu tema yang luar biasa, yaitu tujuan kekristenan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita harus tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, apapun yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pasti juga yang terbaik buat kita. Amin. 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 Karena Amin. kita apa? Kita lebih dari pemenang. Dan Tuhan sudah menetapkan tujuan hidup kita untuk kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita puji Dia lebih lagi. Haleluya. Woo. Kita lebih daripada pemenang. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau telah menetapkan kami. Kehendak-Mu adalah supaya kami menjadi lebih dari pemenang. Dan itulah diri kami, identitas kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia saudara saat ini. Dia Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami datang saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh, mari lebih lagi mengucap syukur. Naikkan pujian dari hatimu, dari mulutmu. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat, saudara. Dia akan senantiasa menolong hidupmu, memberikan kau jalan keluar. Sebab Dia adalah pencipta kita, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari naikkan lagu ini saudara. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin saudara. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini dengan sungguh hati. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Angkat tangan-Mu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segala
lagi saudara, kita sembah Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saudara saat ini, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lebih sungguh lagi katakan dari hatimu. Takkan pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau, Dia tidak pernah tertidur saudara. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Engkau tahu Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab pujian ini saudara. My Jesus, katakan my Savior. Lord, there is no like you. All of my days I want to praise the wonder of your mighty love. Amen. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength.
terima kasih Bapa. Benar Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Mesias, Engkau Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ajar hari ini untuk kami tahu tujuan hidup kekristenan kami Tuhan Yesus. Untuk kami tahu kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sepakat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, silakan kembali duduk. Saat ini kita akan menyaksikan sama-sama video pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini di minggu yang pertama di bulan Mei. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Sepanjang ibadah hari ini Tuhan terus memberikan lawatan yang luar biasa buat kita semua. Dan saya sungguh berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dan terus penuh pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini saya beri judul Tujuan Kekristenan. Saya ambil ayatnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, makna tujuan hidup orang Kristen ada di dalam dunia ini karena sebuah alasan yang mendasar. Alasan mendasar dimaksud adalah untuk menemukan makna tujuan hidup orang Kristen yang sudah dirancang oleh sang desainer yang agung, yaitu Allah kita sendiri ya. Sudah sejak lama manusia berusaha untuk menemukan makna tujuan hidupnya di dunia ini. Ada kesalahan persepsi manusia tentang hidupnya di bumi ini. Secara umum, kebanyakan orang beranggapan bahwa makna tujuan hidup ditentukan oleh materi. Semakin besar materi yang dimilikinya, maka semakin tinggi makna tujuan hidupnya. Pada era monetarisasi ini, makna kehidupan dinilai dari seberapa banyak seseorang itu memiliki materi. Nah, berangkat dari standar ini, maka sebagian besar orang memiliki tujuan hidup, yaitu apa? Aku harus punya banyak. Nah, itu dia yang seringkali muncul ya. Namun kita berbeda dengan pandangan umum seperti ini ya. Makna tujuan hidup orang Kristen sesungguhnya bukanlah terletak pada seberapa banyak materi yang dimiliki. Tujuan orang-orang Kristen dipanggil dan diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan itu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menyadari betul bahwa setelah ia ditebus, ia harus memberitakan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosanya, supaya orang-orang lain percaya dan menerima tebusan serta hidup dalam kesucian di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak binasa dalam neraka kekal ya. Untuk berhasil dalam memberitakan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan itu, kita memerlukan kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah ibarat bahan bakar yang membuat hidup kita yang telah ditebus menjadi aktif dalam memberitakan Yesus Kristus. Baik tentang kehidupannya, kemenangannya, dan juga pengalaman penderitaannya, hingga kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Menjalani hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Terkadang kita mengalami kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita tidak perlu kaget atau bahkan mengeluh karena pengalaman tersebut telah dilalui oleh Kristus di dalam masa kehidupannya di dunia ini. Ya, oleh karena itu, biarlah segala kesukaran, aniaya, fitnahan, dan penderitaan tersebut kita jalani saja untuk menjadi suatu pengalaman dalam perjalanan pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pasti mampu untuk menjalani hal terburuk sekalipun dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kekuatan dari Allah ini dapat merubah pemahaman orang Kristen tentang penderitaan. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, bahkan menghindar dari segala kesukaran dan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, dengan kekuatan dari Allah, maka kita pasti mampu menyatakan apa yang benar dan kita bisa hidup aktif untuk memberitakan Kristus dan memahami penderitaan itu sebagai sesuatu yang berguna untuk menarik hidup kita
makin dekat dan makin bergantung kepada Tuhan yang the mighty God itu. Tuhan yang berkuasa itu. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-22 sampai 23, dikatakan di situ bahwa tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22 sampai 23 tadi kita baca, maka makna tujuan hidup orang Kristen itu terletak pada 3 hal Bapak Ibu. Ya. Yang pertama itu terletak pada anugerah dan pertolongan dari Allah. Hidup manusia pada umumnya dan secara khusus hidup orang Kristen dilandaskan pada anugerah dan pertolongan dari Allah. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa hanya oleh anugerah dan pertolongan dari Allah sajalah yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Ya. Dan tentu sampai di hari-hari selanjutnya. Konteks Kisah Para Rasul ini adalah di mana Paulus menjadi target pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita lihat dan kita sudah saksikan semuanya bahwa Allah meluputkannya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Kita bisa melewati setiap tantangan, ancaman, dan hambatan dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita harus sadar bahwa kita dalam segala sesuatu sangat terbatas. Ya. Janganlah kita membusungkan dada. Orang percaya harus selalu sadar akan keterbatasannya. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa Allah yang selalu berperan dalam semua lini dan semua aspek kehidupan kita. Mungkin banyak pribadi yang peduli dan mendukung dalam perjalanan hidup kita. Tetapi semua mereka itu adalah juga kepanjangan tangan dari Allah kita. Karena Yesus Kristus dialah sumber satu-satunya sumber pertolongan kita. Amin. Kesadaran ini untuk mencegah kita orang-orang percaya untuk supaya tidak memiliki ilah atau berhala yang lain. Ingat, kita harus bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Satu-satunya dialah sumber pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Kasih tahu sebelah kiri kanannya. Ingat, sumber pertolongan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan cari yang lain. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, makna tujuan hidup orang Kristen terletak pada yang kedua adalah kesadaran bahwa hidup ini untuk memenuhi tujuan Allah. Makna tujuan hidup kita adalah menyadari bahwa ada tujuan ilahi yang harus kita penuhi selama kita hidup di dunia ini. Namun seringkali hal tersebut tidak disadari oleh banyak orang. Akibatnya kekacauan terjadi karena manusia menyimpang dari tujuan penciptaannya. Kehadiran kekristenan seringkali juga tidak memberi pengaruh signifikan. Bahkan justru banyak menjadi batu sandungan. Karena banyak orang Kristen menyimpang dari tujuan penyelamatan yang Tuhan lakukan. Ya, kita mesti harus koreksi diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Paulus, kalau Allah masih memberi kesempatan untuk hidup, dia bertekad mengisinya dengan tujuan yang tepat.
Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus ya. Apa tujuan yang tepat menurut Rasul Paulus itu? Yang pertama, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu tujuan yang pertama. Karena kalau kita lihat dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, dia selalu gunakan peluang untuk berbicara tentang Tuhannya. Perbendaharaan kata orang percaya seharusnya seputaran tentang Tuhan Yesus. Namun seringkali hal itu tidak disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Sementara tentang Tuhan Yesus lebih banyak mereka abaikan. Rasul Paulus tahu bahwa makna tujuan hidup di dunia ini adalah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa yang dimaksud tujuan yang penting bagi Paulus dalam hidupnya? Yaitu menghadirkan sosok Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Kesaksian lewat perkataan itu baru sebagian dari tujuan Bapak Ibu. Ya, kalau kita bersaksi lewat perkataan. Tapi justru cara hidup dan sepak terjang orang percaya itulah yang harus menyatakan kehadirannya. Ya, ada pepatah katakan apa? Tingkah laku kita berbicara lebih nyaring daripada perkataan kita. Demikian peringatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kita mau sama-sama koreksi diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, makna tujuan hidup orang percaya adalah menghadirkan Tuhan Yesus melalui semua aspek kehidupannya. Inilah makna tujuan hidup kita yang sesungguhnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia sumber teladan hidup kita. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Makna tujuan hidup orang Kristen terletak pada apa yang ketiga? Pada kesiapan dirinya memasuki kekekalan. Nah, ini yang ketiga ya. Makna tujuan hidup kita sebagai orang Kristen terletak pada cara kita mempersiapkan diri untuk memasuki kekekalan. Persiapan untuk memasuki kekekalan bukanlah nunggu nanti Bapak Ibu. Atau nunggu besok. Oh masih jauh Pak. Ngapain mikirin kekekalan ya? Mikirin hidup hari ini aja udah susah. Boro-boro mikirin kekekalan. Saya katakan salah Bapak Ibu, jangan begitu. Kita harus memikirkan kekekalan itu dari sejak hari ini. Sejak hari ini kita pikirkan Bapak Ibu. Karena persiapan ini sangat penting bagi setiap kita orang-orang percaya. Ya, ada hal yang perlu kita pahami dalam kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa kekekalan ini. Untuk kita masuk dalam masa kekekalan. Ada hal yang perlu kita pahami. Pertama Bapak Ibu, yang kita mesti tahu, yaitu kiamat kecil atau meninggalnya seseorang dan kiamat besar hancurnya alam semesta ini tidak ada seorang pun yang tahu. Nah ini kita mesti sadari. Karena itu hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya. Persiapan ini harus disadari dalam rentang waktu yang terbatas. Mengapa terbatas? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan ia akan meninggalkan dunia ini. Nah, yang kedua yang kita perlu sadari. Kematian bagi orang percaya adalah langkah menuju kekekalan mulia. Karena pada saat kebangkitan, orang percaya akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus yang bangkit. Nah, berbekal dengan tubuh yang baru, maka orang percaya akan selamanya bersama Kristus dalam sukacita dan dalam kemuliaannya. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kesimpulan dari khotbah saya hari ini tentang makna tujuan hidup orang Kristen terletak pada 3 hal. Ya, yang pertama tadi adalah apa? Terletak pada anugerah dan pertolongan dari Allah. Yang kedua, makna tujuan hidup orang Kristen terletak pada kesadaran bahwa hidup ini untuk memenuhi tujuan Allah. Dan yang ketiga, makna tujuan hidup kekristenan itu terletak pada apa? Kesiapan diri memasuki kekekalan.
Nah, 3 hal ini biar menjadi perlindungan buat kita semua hari ini. Biar di ibadah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian semakin mengerti tujuan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, supaya kita tidak salah tujuan, ya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menuju tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mengalami Tuhan dalam perjumpaan kami dengan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami mengerti makna dari tujuan kekristenan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh Bapa, seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah memberikan tujuan yang terbaik untuk hidup kekristenan kami selama di dunia ini Tuhan. Dan kami mau gunakan itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami mau menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukannya ini Bapa. Untuk membawa banyak orang Tuhan berjumpa dengan Yesus. Dan hidupnya diubahkan dan diselamatkan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau persiapkan untuk kita bersekutu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah saat ini, bisa mempersiapkan perjamuan suci ini dengan hosti, atau kalau tidak ada bisa diganti dengan roti atau juga dengan biskuit. Dan Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan anggur merah. Kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa ganti dengan sirup merah atau juga dengan air teh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, biarlah setiap kita perlu untuk kita sungguh-sungguh memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah terhadap hidup kita. Dan kita juga perlu minta ampun kepada Tuhan kalau kita pernah berbuat satu kesalahan kepada orang lain. Biarlah setiap kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus ini dengan hati yang kudus, dengan pikiran yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Biar pujian ini sungguh-sungguh menjadi doa kita, kesungguhan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, mari kita bawa persembahan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Naikkan pujian-Mu. Sembah Dia. Kau Yesus Kristus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau sungguh mulia Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar. Yes, terima kasih Tuhan. Oh haleluya.
tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru. Di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat hosti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ingatlah akan segala apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mati bagi kita. Dia serahkan tubuhnya, dipaku di kayu salib, untuk mengingatkan kepada kita semua akan segala hal pengorbanan yang luar biasa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia lakukan semuanya itu dengan penuh kasih-Nya, dengan penuh cintanya yang besar kepada kita semua, umat ciptaan yang dikasihinya. Biarlah setiap kita mau sungguh-sungguh hari ini, saat kita bersekutu dengan tubuh Kristus, biarlah kita mau sungguh-sungguh mengalami kasih-Nya yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna. Luar biasa Tuhan. Sungguh kasih-Mu sangat besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Dia tumpahkan darahnya di kayu salib, bahkan sampai titik darah penghabisan. Yesus taat akan perintah Bapa untuk menyelamatkan dengan kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Satu pengorbanan yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Pengorbanan Kristus yang sempurna, yang sungguh besar bagi kita semua. Biar ini menjadi satu peringatan bagi kita semua untuk kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
katakan, oleh kuasa darah-Mu. Yes, haleluya. Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sebesar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Biar lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa memerintah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, sungguh besar anugerah-Mu. Oh mari angkat tangan-Mu, katakan, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang sungguh besar dan berkuasa. Engkau telah lakukan banyak perkara dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Amin. Yang terus melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Dalam kehidupan kami percaya ini menjadi tujuan kekristenan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan, persepuluhan atau persembahan mingguan untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan melalui tayangan yang ada di bawah ini. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satukan hati. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kau yang pakai Tuhan Yesus untuk setiap persembahan persepuluhan atau persembahan mingguan ini Tuhan Yesus. Untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan pelayanan di Gereja Oikos Bogor Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang terbaik di dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya terimalah Tuhan persembahan ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, bila kita mau terus setia untuk memberi, tentu Tuhan tidak memperhitungkan berapa banyak yang kita bisa berikan, tapi Tuhan melihat ketaatan hati kita untuk kita memberi. Baik untuk persembahan persepuluhan maupun juga persembahan mingguan. Dan biarlah ini semua
menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Biarlah doa syafaat yang kita naikkan setiap minggunya ini sungguh-sungguh membuat hati Tuhan terus senantiasa melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya di sepanjang ibadah hari ini Tuhan, kami sungguh mengalami Engkau Tuhan. Kami semakin mengerti akan tujuan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah kami mau terus menghidupi firman-Mu hari ini Tuhan. Dan kami terus mau melibatkan Engkau Tuhan dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami, keluarga kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan melibatkan Engkau dalam kami mendidik anak-anak kami, untuk mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga rindu Tuhan melibatkan Engkau dalam pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami Tuhan, usaha yang kami sedang kerjakan hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang menyingkapkan, membukakan pintu-pintu berkat Tuhan bagi kami semua. Dan kami mau melihat Tuhan kasih-Mu yang besar, yang melimpah, yang memberikan kami Tuhan sungguh-sungguh sumber berkat itu datangnya dari Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan studi kami, kuliah kami, sekolah kami di dalam tangan-Mu. Biar semuanya ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat prestasi-prestasi kami dalam studi kami ini Tuhan. Kami serahkan juga pelayanan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami ini boleh sungguh-sungguh Tuhan memberkati banyak orang. Bahkan memberi dampak yang besar bagi banyak orang Tuhan. Lewat kehidupan pelayanan kami, biarlah banyak orang semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga jemaat-Mu Tuhan di gereja Ekos Bogor dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, bahkan memelihara kami semua Tuhan di gereja Ekos Bogor ini. Dan kami percaya biarlah kami semua Tuhan yang ada di gereja Ekos Bogor ini sungguh memberi satu dampak yang besar, pengaruh yang luas Tuhan bagi banyak orang. Baik dalam ibadah-ibadah kami dalam secara online seperti ini, biar semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama kami dalam ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah buat gereja Ekos Bogor. Kami bersyukur juga untuk gereja-gereja lain yang menyaksikan tayang ini, biar mereka juga bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka terus melakukan amanat agung-Mu Tuhan bersama kami semua. Untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami dan juga atas kehidupan bangsa kami Indonesia Tuhan, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kota yang kami diami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati pemerintahan kota kami untuk kami bisa hidup dengan tenang, tentram, nyaman Tuhan, dan semuanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberikan pemerintahan yang kuat, yang tangguh, yang terus bisa mengatasi segala bentuk-bentuk gangguan apapun juga Tuhan. Bahkan Engkau memberikan pemerintahan yang kuat, yang bersih, yang membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar berkat-Mu melimpah buat Indonesia, dan Indonesia juga bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami rindu semua Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami rindu menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Terima juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Bahkan sampai kita semua berkumpul kembali
semuanya di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam diri kita semua, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita untuk terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau dengan setia mengerjakannya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Ekos Bogor secara online setiap minggu, dan dapatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan terus singkapkan dalam pengajaran firman-Nya dan juga dalam pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai ketemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.